Oke, selamat malam, selamat datang teman-teman. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan belajar dua buah properti dari database. Kemarin kita udah belajar database-nya tuh, terus juga properti-properti di dalamnya ya. Udah sampai properti apa terakhir, place ya atau map. Nah, sekarang kita akan kenalan sama database properti, relation, dan rollup. Relation itu apa? Ini aku share di ini. Jadi relation itu properti untuk menghubungkan antara satu database dengan database lainnya. Oke. Ini whiteboard aku. Oke, sebentar lagi terbuka. Oke. Oke, dua-duanya udah di sini. Nah, kemarin kan kita belajar database ya. Kita kemarin belajar database, kemudian ada di bawah dari database itu ada data source. Di bawah dari data source ada page atau halaman-halaman. Nah, untuk melabeli halaman-halaman ini kita punya yang namanya properti. Salah satu properti yang sangat berguna ya di Notion itu adalah property relation. Jadi dia menyambungkan antara satu database dengan database lainnya. Nah, eh, yang nanti akan terlihat di masing-masing database itu adalah judul dari halaman yang kita relatekan gitu. Terus satu relation itu ada dua macam berdasarkan arahnya. Ada yang satu arah doang nih, kayak yang ini. Jadi dari project database dia meriletkan ke database task, tapi tidak bolak-balik. Jadi yang muncul database relationnya hanya di database project gitu. Nah, tapi ada juga yang dua arah atau two ways. Jadi dari database project ada, dari database tasknya ada juga. Ini yang aku contohin database project dan task ya, karena ini yang paling mudah. Terus di database project itu nama propertinya adalah task. Di database task nama propertinya adalah project. Dua-duanya adalah database relation dan ketika salah satunya diubah, yang satunya lagi akan ikut berubah, ikut tercermin gitu ceritanya. Nah, ini kalau berdasarkan way-nya atau arahnya, ada dua arah. Kalau berdasarkan database apa yang di yang diriletkan, itu ada dua macam juga. Ada yang diriletkan ke dirinya sendiri, ke database-nya sendiri. Ada yang diriletkan ke database yang berbeda. Kalau diriletkan ke database sendiri, ini kayak misalnya sub item atau sub task gitu ya. Jadi kita punya tugas utama nih, tugas utama kita membersihkan garasi. Nah, untuk membersihkan garasi kan ada tugas-tugas kecilnya tuh, kayak menyapu lantai, menyortir barang, membuang sampah. Nah, itu kita bisa bikin dengan menggunakan relasi ke dirinya sendiri. Selain subtas, ada juga yang namanya dependensi. Nanti kita akan belajar tentang dependensi. Dependensi itu secara garis besar adalah eh, relation kepada diri sendiri untuk memberitahukan ini tugas di blocking oleh ini gitu, oleh di blocking oleh tugas yang lainnya. Misal, kita nggak bisa menyapu lantai kalau misalnya barang belum disortir. Nah, itu salah satu bentuk dari dependensi. Nah, yang terakhir ada relation dengan database yang berbeda. Misal di sini kita punya 4 tugas nih. Ada plan konten, terus nulis script, edit konten, sama manggang roti. Tiga yang pertama itu kita relatekan dengan project kita, yaitu service SMM for client A. Sementara untuk manggang roti kan nggak relate ya dengan dengan project ini. Jadi kita nggak relate kan. Nah, itu contohnya. Jadi aku ulang lagi, kalau berdasarkan way-nya di database relation database itu ada dua macam. Ada yang satu arah, ada yang dua arah. Kalau berdasarkan sumbernya atau
database apa yang kita konekkan, itu ada dua macam juga. Ada yang database kepada database-nya sendiri, ada yang ke database dengan yang direlatekan dengan database yang berbeda. Nah, sekarang aku akan tunjukin satu-satu, mulai dari yang satu arah, baru nanti yang dua arah, terus yang dependensi dan sub item tadi, baru yang relation ke database yang berbeda. Sebenarnya database yang berbeda ini nanti langsung muncul di sini sih. Oke, aku stop dulu. Sekarang kita buka Notion. Notionnya udah kelihatan ya? Oke, thank you Kak Ayu. Nah, ini sekarang kita udah punya dua buah database. Ada database task, kemudian database projects di sini. Di sini kita pengen ngebikin relation kepada diri sendiri di task tracker. Oke, kita akan membuat subtask di sini. Kalau ingin membuat subtask, itu kita harus ke more setting, nanti ada pilihan untuk subtask. Atau kalau di database biasa, karena ini kan tadi aku bikin udah langsung database task ya. Jadi di sini langsung ada tulisannya subtask. Tapi kalau belum database task, misal gini ya, kita bikin database dulu, inline. Nah, ini kan belum data, eh, kalau misalnya kita pilih more setting, dia pilihannya sub item, bukan subtask. Gitu. Gimana caranya kayak Kak kalau misalnya pengen spesifik nih database ini tuh jadi database task. Nah, ini ke more setting terus pilihan paling bawah ada pilihan untuk merubah menjadi task. Tinggal turn into task terus nanti ini ada yang harus kita pilih, tapi karena ini tadi aku masih kosongan database-nya, dia akan membuat yang baru. Karena di database task itu ada tiga syarat. Ada assignee, ada status, dan ada due date. Gitu. Nah, tapi kalau kita udah punya database task, nanti kita bisa bikin subtask. Tapi kalaupun bukan database task juga tetap bisa bikin relation ke dirinya sendiri ya, sebagai sub tadi dengan menggunakan sub item. Jadi kita ke more setting, bikin subtask, kita turn on. Oke, nah nanti di bawah di tiap-tiap task yang udah ada ini, dia akan menjadi task paling pertama. Nah, ini kita nyalakan ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Di bagian setting, terus ke property visibility, di sini ada parent task dan subtask. Kalau dia sub item yang kita aktifin, kalau dia database biasa ya bukan database task, namanya parent item sama sub item. Ini kita nyalain biar teman-teman bisa lihat ya perubahannya. Nah, misal ini improve website copy. Nah, ini kita pengen nambahin sub item di sini. Untuk improve website copy, kita harus misalnya ngelakuin research dulu, research kompetitor, gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di bagian parent task dari si research kompetitor itu ada pilihan untuk improve, ada ketambahan improve website copy. Sementara di improve website copy ada research kompetitor. Gitu. Ini kenapa tidak ini ya? Karena nggak ada filternya yang menyala. Hmm, tapi dia abu-abu. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau misalnya mau nambahin yang lain lagi, misalnya improve website copy, terus kita harus eh, decide brand positioning. Ini bisa kayak gini ya.
Di sub item, kalau misalnya aku wrap konten tuh dia ada dua. Ada ada si riset research kompetitor sama decide brand positioning. Itu contohnya. Ya aku juga bingung ya kenapa jadi dia tidak berwarna seperti biasa. Padahal nggak ada ininya. Oke, ini kalau misalnya teman-teman mau setting di sini ya, di sini nih ada subtask ini bisa kita setting di sini. Oh ini nih harusnya diaktifin tuh. Filter option, parents dan sub items. Jadi dia nggak abu-abu. Nah ini displaynya itu ada macam-macam. Ada yang mau nunjukin pakai toggle atau flatten list aja atau disable sekalian. Ini advanced settingnya, property subtask. Untuk yang subtask atau sub item kira-kira aman ya. Ini sekarang aku pengen ngerubah-rubah dulu ya untuk due date-nya. Ini due date-nya hari ini, yang ini due date-nya tanggal 30, due date-nya tanggal 29. Oke. Sekarang kita akan coba untuk dependensi. Salah satu jenis relation kepada diri sendiri juga, tapi dia lebih advance. Kenapa bisa lebih advance? Ini kita hide dulu. Dependensi itu nambahinnya ada di sini. More setting, terus dependencies. Terus kita punya tiga pilihan. Apakah kita cuman shifting ketika dates-nya itu overlap, atau kita bakal shifting dan juga maintain time between tasks. Jadi gini nih. Tuh. Jadi ketika kita salah satunya kita ubah, dia akan merubah juga data task yang dependensi dengan dia. Atau nggak mau kita apa namanya shift automatically biar kita manually aja. Kalau aku sih biasanya pilih yang pertama atau yang kedua. Yang pertama biasanya lebih lebih fleksibel ya. Jadi kita akan pilih yang pertama, kemudian kita akan avoid weekends. Oke, kita turn on. Nah, kalau setelah kita turn on, nanti di properti sini kita akan ketambahan dua buah property relation juga. Namanya block by dan blocking. By sama blocking. Oke, sama aja sih letaknya di mana. Nah, sekarang kita akan coba berandai-andai. Kita nggak bisa melakukan mendesain brand positioning kalau riset kompetitor kita belum selesai. Jadi, riset kompetitor ini akan oleh diblok by si oh sorry kebalik. Si decide brand positioning akan diblok oleh riset kompetitor. Nah, nanti dia akan muncul salah satu si riset kompetitor, dia akan si decide brand positioning akan muncul di blockingnya riset kompetitor. Tuh. Dan juga si improve website copy itu nggak bisa selesai kalau brand positioningnya belum kita decide. Ini. Jadi kayak gini. Kalau misalnya kita gunakan tampilan timeline, oke. Nah, ini kita bisa lihat yang ini. Nah, nih, teman-teman bisa lihat ada ininya nih, ada tali-talinya gitu ya. Ini akan aku urutkan berdasarkan ininya aja, berdasarkan due date-nya. Oke, terus
Due date-nya ini descending. Terus untuk subtasknya, biasa ini subtasknya kita disable ya. Tuh, kelihatan kan ya ada garisnya di sini, ada garisnya. Nah, ini kalau misalnya kita ubah, loh kok hilang di sini? Oke, kok all task kita kosong? Oh ada, kirain menghilang. Ini kan not start ya. Nah, misalnya ini kita pindah nih dari tanggal 28, kita pindah ke tanggal 1, 1 Desember. Tuh yang lain tuh ikut berubah. Lihat nggak? Yang ini jadi tanggal 2, yang ini jadi tanggal 3. Timelinenya dia ngikut sama kayak tadi ini. Atau misalnya kita pindahkannya jadi 1 minggu setelahnya gitu ya. Ini kan tadi awalnya ini kan tanggal 20 berapa? 28 kan? Harusnya riset kompetitor. Nah, ini kita akan pindah ke tanggal 5 karena mungkin ada masih lobby-lobby atau gimana gitu ya. Kita pindah ke tanggal 5. Nah, yang di site brand positioning itu berubah jadi tanggal 8 karena tadi kita aktifin yang avoid weekend gitu. Nah, ini membantu banget kalau teman-teman ngatur tugas-tugas bareng sama klien. Jadi misalnya ada tugas yang blocking, kita tinggal atur salah satunya, nanti yang lain ngikutin. Tuh, timeline-nya jadi kayak gini. Riset kompetitor dulu, baru di set repositioning, baru improve website copy. Ada yang mau ditanyain dulu nggak di sini? Ya, aku masih aman. Oke, thank you Kak Ayu. Ini eh, dua macam relation yang kepada dirinya sendiri ya. Ini aku hide. Sebenarnya kalau kita mau bikin relation secara biasa, bukan yang advance yang dari disediakan oleh Notion, itu kita bisa pakai plus, kemudian pilih relation. Nah, nanti akan muncul kita mau relatekan dengan database apa. Direlatekan ke database sendirinya juga muncul nih pilihannya di sini. Nah, ini ada informasinya juga di sini. Oops, sorry. Relation. Nah, ini biasanya ini muncul ya, ada kalau misalnya kita hover biasanya akan muncul di situ. Informasi apa? Gak mau muncul ya informasinya. Oke lah, pokoknya di sini biasanya ada muncul, dia akan memberitahukan kalau ini adalah database yang sedang kita buka gitu. Nah, sekarang kita akan buat relation kepada database yang lain, baik yang satu, kita mulai dari satu way dulu, baru yang 2 way. Nah, ini dari database task ke database project. Nah, kalau misalnya kita relatekan dengan database project, database yang lain, nanti akan muncul pertanyaan kayak gini. Akan muncul box seperti ini. Ini akan menjelaskan relate to-nya ke database mana. Ini akan muncul, pastikan database-nya udah bener ya. Database destinasinya udah muncul. Kemudian kita mau limit atau enggak. Biasanya kalau misalnya project itu di database task itu cuman ada satu. Jadi satu task itu hanya mewakili satu project. Tapi kalau satu project bisa punya banyak task. Nah, jadi di sini kita limit one page. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti kan namanya ini kita bisa jadikan project aja karena kan cuma bisa satu. Terus kita add relation. Nanti muncul deh ini. Nah, ini kalau misalnya mau diedit, mau diganti, misalnya ada yang mau diganti itu tinggal diklik di sini aja.
edit property, udah deh. Nah, ini kalau misalnya kita klik, kita akan menuju ke database yang kita maksud tadi. Database destinasinya, gitu. Misal ini kita jadiin ke sini, terus ini sini, ini di sini. Nah, teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau misalnya kita kita udah apa namanya, udah meriletkan nih antara database task dengan database project. Ini bisa kita tarik ke bawah karena ini kan subtasknya ya, harusnya sama. Tuh. Nah, tapi di projectnya, ini kalau kita buka all project ini nggak ada database lain, nggak ada database yang meriletkan dengan project, dengan database task. Kenapa bisa begitu? Karena di sini dia cuman one way doang, two way relationnya ini off. Tuh. Jadi walaupun kita udah ubah di sini, udah kita tambahin projectnya, di database project ini nggak muncul apa-apa, nggak kelihatan apa-apa. Gimana caranya biar dia bisa to sync, two way? Nah itu tinggal kita aktifin di sini. Kita on, kita kasih nama task. Enter. Nah nanti muncul di sini tasknya, gitu. Tinggal tunggu aja atau kita bisa refresh. Nanti tasnya akan muncul harusnya di sini. Karena dia udah muncul di sini. Tuh, muncul. Nah, ini bisa kita wrap konten. Si launch iOS ada 3 database, ada 3 task. Sementara si revamp sama quarter sales plan itu ada 2. Ada satu-satu. Kira-kira aman nggak ini untuk bikin relationnya? Kalau misalnya teman-teman lihat, di sini kan ada database setup yang aku bikin kemarin, yang buat database konten. Di sini ada relation untuk ke database platform. Two-way-nya nyala, terus ada konten. Ada konten. Konten ini apa? Konten ini adalah judul yang pas kita ditanya ketika kita nyalain two-way on-nya. Nah, ini adalah database konten. Kemudian kita bikin relation, title-nya kita kasih platform, destinasinya itu ke database platform, two-way-nya kita on-kan, dan pas ditanya judul dari database eh, properti yang akan muncul nanti di database platform itu apa, itu kita kasih nama konten. Kalau misalnya teman-teman udah bikin ini dan sudah sesuai dengan ini ya, dengan perintah yang ada di sini, ini database konten yang ini, yang properti ini dia akan muncul secara otomatis. Jadi ketika nanti kita udah bikin yang di platform ini, kita nggak usah bikin lagi ini, dia akan langsung muncul. Gitu. Atau mau bikinnya dari database platform juga sama. Nanti kalau misalnya ini udah dibikin, yang platform ini dia akan langsung otomatis muncul. Oke. Kayak yang tadi ya. Ini kan ketika tadi kita nyalain two-way-nya, tiba-tiba aja langsung muncul kan si properti tasnya. Jadi kita nggak usah bikin 2 kali. Kalau misalnya dia mau two-way. Gitu. Nah, habis ini aku akan masuk ke roll up. Tapi sampai sejauh ini aman. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic atau mau ketik juga boleh untuk relation. Aku nyimak dulu aja ya, Kak. Boleh, boleh. Oke. Nah, di sini di tugas itu ada banyak banget yang relation-relationnya tuh. Mulai dari awal aja tuh udah banyak banget relationnya. Tuh kayak overview aja dia udah ada relation ke database task tracker. Kemudian di database task tracker ada 3 relation.
Teman-teman harus hati-hati, jangan sampai teman-teman meriletkan ke dirinya sendiri ya. Ini harusnya udah lumayan jelas ya. Panah yang pertama itu destination, panah kedua itu two-way-nya, kemudian panah ketiga adalah judulnya. Nah, ini sama untuk project ada dua, oh sorry, ada dua relation ke database task tracker dan juga ke client company. Oh oke, ini aku belum ganti di sini. Ini aku ubah dulu ya. Company, two-way-nya to on. Nih kita kasih nama project. Ini kita bisa coba cek di job tracker. Ini bentukannya gimana? Oh, ada S-nya. Pakai projects. Projects. Checks. Company or client. Ini Control V. Oke. Kemudian di database node ada satu relation ke database task. Kalau di sini di sistem yang teman-teman bisa pilih, itu ada macam-macam ya relationnya. Nanti bisa dicek aja. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat roll up. Jadi, ceritanya kan kita udah punya database project ya. Kita pengen tahu nih berapa persen tugas kita yang udah beres. Atau pertama sebelum itu kita pengen tahu dulu deh tugas yang belum selesai. Jadi kita akan tambahkan di sini roll up. Oke, kita akan kasih nama dan task. Nah, ini kita tinggal ke bagian edit property. Nanti akan ada 3 buah pertanyaan yang harus kita pilih. Relationnya ke relation yang mana? Kemudian ada target propertinya. Kemudian calculate. Calculate di sini memang judulnya menghitung ya, tapi bisa jadi dia kita cuman show original juga bisa. Misal di sini kita punya relation dengan task database, target propertinya yang pengen kita roll up itu properti yang mana? Apakah assignee-nya, atau apakah block by-nya, ataukah statusnya, ataukah due date-nya gitu ya. Kalau misalnya due date, dia nanti munculnya kayak gini tuh. Ini kita wrap content, munculnya kayak gini. Dan dia ini calculate-nya show original. Sebenarnya ada pilihan-pilihan lain ya kalau date. Apakah kita hanya ingin mengambil eh, date yang paling terbaru atau sorry, the date yang paling terlama gitu ya, yang earliest date atau latest date atau date range-nya. Misal kita pakai date range, tuh kita bisa lihat di sini ada 4 hari untuk yang project public launch of iOS. Sementara yang lain karena dia cuma satu tas doang, jadi kan nggak bisa bikin range ya, jadi ditulisnya 0 minutes gitu. Tapi kan yang kita cari andan tas, berarti yang kita harus cari adalah dari properti status. Kita ke status, nih kalau misalnya kita klik langsung show original ya, kita bisa lihat langsung lihat nih di sini ada 3 tas yang not started dan ini masih eh, di sini di revamp new hire onboarding ada satu tugas yang project, sementara di quarterly ada yang satu yang not started.
Tapi kan itu nggak sangat membantu ya buat kita. Masih kurang membantu tuh. Kita pengen tahu berapa aja gitu, berapa yang belum selesai. Jadi kita pakainya itu bisa persen per grup. Tapi kalau persen per grup itu jadinya nanti gimana ya? Jadinya bakal progress bar sekalian. Nah, tapi jadinya kita akan count per grup. Kita akan count yang masih to do gitu. Tuh jadinya bisa kelihatan. Ada satu tugas dari satu tugas yang masih not started. Kalau misalnya yang ini, misalnya udah ada satu yang beres, kayak riset ini udah beres, tuh. Jadi ada dua tugas dari tiga tugas yang belum selesai. Kalau misalnya udah beres semua, yang ini, oh ini tadi karena dia in progress ya, jadi dianggapnya udah nol duluan. Kalau yang ini dan tuh, jadinya nol per nol. Udah nggak ada tugas yang belum selesai. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita pengen bikin progress bar? Kalau pakai roll up, bikin progress bar itu jadi lebih gampang. Tinggal pakai roll up, terus kasih nama progress bar atau progress ring. Nah, ini kita relationnya ke tas lagi. Tas propertinya itu status. Yang calculate-nya kita pilih persen. Pilih persen per grup, kita pilih yang komplit. Jadi yang udah komplit akan jadi 100%. Ini kita bisa pilih visualnya, apakah mau bentuk bar atau mau bentuk ring gitu ya. Bisa kita pilih yang bar aja karena namanya tadi progress bar. Warnanya aku pilih purple deh. Tuh, jadinya kayak gini. Kalau misalnya ini kita done, nah ini berubah. Misalnya not started, progress. Tuh. Easy kan? Easy lah. Easy ini mah. Oke. Nah sekarang sambil kita kita bakal coba ini dulu yuk. Selesaiin yang kemarin. Langsung ke praktek. Kalau nggak ada yang nanya, kita akan langsung praktek aja. Kemarin kan kita udah bikin ini ya, database konten. Tuh. Sekarang kita akan menambahkan, oh ini udah ada relationnya nih. Tapi udah betul nggak? Udah betul. Ini udah ada relationnya. Nah ini tinggal di-relate-kan aja nih. Ini ada platformnya. Tuh. Sementara ini database platform. Nih aku ganti aja jadi platform namanya. Gak usah pakai database. Terus edit property, two-way-nya nyala, ini jadi konten. Nah, silakan teman-teman eh, masukkan relationnya ke sini. Masih ada ininya kan, masih ada apa namanya? Akses kan ya ke page ini. Aku share di chat ya linknya, link buat masuk ke sini. Oke, silahkan masuk. Nah, nanti tinggal masukin aja Instagram, Behave gitu. Nah, setelah teman-teman udah bikin platformnya masing-masing ini, teman-teman bisa lanjutin bikin view. Karena di sini kan ada macam-macam view ya. Ini kan teman-teman ada berenam. Kita bagi-bagi aja Mas Firman ke bagian chart ya. Di bagian chart yang pertama ini, kemudian Mbak siapa nih yang lagi aktif sekarang? Siapa nih? Aku gitu.
Mas Firman di sini, terus Kak Ayu bikin yang pertama, yang new idea ini, Kak Ayu. Ini aku kasih namanya di sini ya, Ayu Juwita. Yang drafting ini siapa ya? Siapa nih yang lagi aktif di sini? Kak Erika sanggup nggak nih Kak Erika? Kayaknya nggak dulu ya Kak Erika ya. Aku takut kemakin keliangan nanti. Ini Kak Elis ya. Loh, Ed, mana ini namanya Kak Elis? Oke, kalau gitu by status biar Kak Lucy boleh ya? Kak Lucy aman? Kak Lucy, Aman. oke. Ada Kak Lucy, terus Kak Nuvika. Kak Nuvika di sini ya, yang kalender ya. Oke Kak Erika, aku juga takut Kak Erika masih keliangan. Kak Aku Nuvika ada boleh di temen. sini ya. Aku juga nggak lihat recording yang kemarin. Gak Terus apa-apa, sekarang jadi on, Kak. gak apa-apa, dicoba aja. Ini kan ada, ini sambil aku coba jelasin satu kali ya. Yang bagian platform ini. Ini kan ada judulnya nih. Ini harusnya layout. Oh, salah. Ini harusnya namanya layoutnya itu galeri. Terus title-nya itu platform. Caranya gimana? Ini aku ke database platform di sini. Terus klik tambah di sini. Terus pilih sesuai dengan layout yang diminta. Tadi kan mintanya galeri. Jadi kita pilih galeri. Nah, kalau lupa, naik aja dulu ke atas. Tadi apa ya permintaannya? Permintaannya ini aku ya. Aku kasih nama Eka. Nah, namanya tadi adalah platforms. Pakai S. Oke. Nah, ini ke bagian setting. Terus kasih nama di sini. Platforms. Tuh. Terus ini kalau misalnya mau diganti icon boleh ya ganti-ganti ikonnya aja, terserah. Terus kita naik lagi ke atas. Di sini card previewnya itu page cover, terus card size-nya small. Di sini kita setting ke layout card previewnya. Ini kan tadi page content, sementara yang diminta adalah page cover. Size-nya itu small gitu. Terus kita naik lagi ke atas. Di sini property visibility-nya ada platform, jumlah konten, top performance konten. Oke, di sini udah ada belum? Ini belum ada. Di sini konten, jumlah konten itu pakai roll up, engagement formula, atau performance formula. Oke, di sini kita pakai roll up untuk jumlah konten. Relationnya ke konten, propertinya nggak usah diganti, nggak apa-apa, tinggal count values. Terus formula untuk engagement rate. Yang kedua adalah formula untuk performance. Oke, teman-teman sambil open mic aja ya bikinnya. Jadi kayak ini yang mana, ini udah sampai mana itu kasih tahu aja ke aku.
Oke, nah ini kita balik lagi ke galerinya, terus property visibility-nya, jumlah konten, dan top performance. Udah deh, selesai. Ini harus diisi dulu ya. Bagian platformnya sini harus diisi dulu. Ini Instagram. Kalau nggak ada, tinggal klik aja nama, ketik aja namanya, terus nanti tinggal klik new, create new. Nah ini Behave, nggak ada juga, klik new. Ini LinkedIn, nah ini blog baru, Instagram, copy aja, di copy, Ctrl V. Ini tok tok, nyala. Nggak bisa di VLOOKUP ya kan? Nah itu VLOOKUP-nya pakai roll up. Oral up. Roll up itu VLOOKUP. I Kalau see. di, tapi yang bisa diambil cuman properti-propertinya aja. Ya Tadi sama lah ngeliatin ya Kak Eka, sebenarnya. ngeliatin Kak Eka ini kayak gampang begitu pas nyoba. Jadi kok ngah ya? Bagian mana tuh? Bagian mana tuh? Ini LinkedIn udah ada tadi. Ini kita copy. Bagaimana hayo hahohnya? Sini aku ajarin. Ini TikTok. Oke. Nah, ini jadinya udah ada banyak di sini. Tuh, yang new page ini kita delete aja. Karena dia kan sinkron ya antara tas dengan database. Ini siapa tadi yang ngerjain new ideas? Ini Kak Ayu ya. Udah mau beres nih punyanya Kak Ayu. Kak, itu aku ngerjainnya bener nggak sih? Aku ngedit di yang database konten itu, kan itu ada view satu, view 2, view sampai view 4 tuh. Mm-mm, Aku copy lagi yang batch 3 ini, atau mm-mm. tetap aku edit di situ aja ya? Diedit di sini aja. Tinggal Oh, tambah tambah view aja. yang, terus yang ngerjain view 2-nya gimana dong? Ngerjain view 2-nya tinggal tambah lagi. Tambah view lagi. Ini Kak Elis kayaknya udah mulai nih ngerjain yang view 2. Drafting udah mulai ada di sini. Ya, Nah, aku ini kan ngangah-ngangah aku coba deh. boleh. Oke, oke. Nah, punyanya Kak Ayu tinggal tambahin topiknya Kak Ayu. Ini kan ada property visibility ya di sini yang nomor 3 ini. Oh, Ada judul oh. ide sama topik. Terus ada filternya juga sama conditional colornya. Itu Kak Ayu ke bagian setting sini. Ya betul, itu udah mulai muncul. Status sama conditional Yang colornya. Mm-mm, Yang conditional color itu mm-mm. aku berarti klik new color setting. Iya, new color setting. Konten pulang. Oh, bukan konten pilar, Kak. Tadi soalnya namanya kan udah aku ganti. Pilih topik lagi aja. Hmm, gitu. Iya, betul. Jadinya lebih warna-warni. Hmm, oke. Oke. Nah, buat Kak Ayu, Kak Elis udah table udah betul. Tinggal ganti yang property visibility-nya, Kak. Terus tinggal di filter sama di tanggal publisnya. Kanuvika ada nggak nih Kanuvika? Oke, sudah mulai muncul.
Ah, semoga anaknya nggak apa-apa ya Kak Nufika. Ya Allah. Oke. Kak Lucy juga udah mulai bikin. Kak Firman, ayo bikinin chartnya. Ini chartnya ada di sini. Ini view namanya apa ya? Aku tadi nyari-nyari, kok nggak ada. Ternyata dicat. Dicat. Ini apa ya? Aku bingung juga ngasih namanya. Bentar ini kasih nama title-nya summary aja deh. Kita kasih nama summary dulu aja ya. Ini aku panggil Kak Firman di sini. Yang nggak ada apanya tuh Kak Firman? Nggak, aku tadi nyari assigningnya Mbak, assignmentnya. Oh, sorry. Sorry Kak Firman. Boleh pilih ya antara horizontal bar atau yang lain ini juga boleh. Ini ada di sini di chat. Oke. Dari scroll-scroll, mana ya tadi aku dikasih apa ya? Sorry, kelupaan. Oke, oke. Kak, tolong cek punya aku. Kayaknya aku udah deh, kayaknya. Kayaknya. Oke. Keren. Wait, aku cek. Aku baru mulai, Kak. Oke. Nah, kalau punya ini tanggal sorting. Oke. Kayaknya punya Kak Elis ini kegabung sama punyanya Kak ini deh. Punyanya Kak Ayu. Jadi kalau Kak punya Kak Elis itu nggak ada conditional color sebenarnya. Kita main di visibility, property visibility, property visibility-nya status, judul ide, tipe konten, tanggal publish, terus ada platform, link konten sama catatan. Oke. Nah, properti ininya conditional color-nya dihilangin aja, Kak. Terus tambahin yang filter sama sort-nya. Filternya untuk yang Oke. statusnya in Perasaan tadi progress. kayaknya kalau nggak salah tadi di instruksinya ada gitu nggak sih ya? Yang conditional color aku pilih, harus pilih. Conditional eh, color punyanya yang view satu Kak. oh, Kebaca ke view satu deh kayaknya. Soalnya emang deketan view satu sama view 2. maaf, otaknya kemana-mana. It's okay. Kalau sih kayaknya aman nih by status, idea, oke. Grupnya gimana, Kak Eka? Ngegrupnya. Grupnya itu biasanya sih udah langsung otomatis ke grup ke status. Tinggal cek aja di bagian setting, terus ada grup di Setting. situ. Kalau udah status berarti udah bener. Tinggal mungkin kalau mau Oh, ada diganti-ganti, misalnya ada yang mau di hide gitu ya. Tapi kayaknya nggak perlu sih, nggak ada yang perlu kita oh, hide. oke. Berarti udah Oke, oke punya aku ya? oke, udah oke ini. Udah ada, bentar apa tuh? Apa aja visibility-nya ada judul ide, tipe konten, platform, sama link konten. Oke, aman. Thank you Kak Lucy. Oh, apa bedanya platform sama platform select itu, Kak? Kalau platform select itu, karena kan aku bikinnya dari dummy kan, dari table kemarin itu. Nah, jadi supaya aku bisa bedain antara platform yang relation dengan platform yang bukan relation yang select gitu. Mungkin aku nanti akan Hmm. tunjukin juga prosesnya. Itu prosesnya dari sini nih. Nah, Ini ini kan dummy. tulisannya show in board, tapi kok aku nggak lihat ya, Kak, ya? Aku ngaktifin tipe konten, platform, dan link konten tuh di mana? Yang mana yang nggak kelihatan? Yang tadi aku Show in property visibility itu. property visibility, iya ini. Heeh. Tipe konten, platform, sama link kontennya itu di mana? Oh, link kontennya itu karena kosongan, jadi ada garis ini nih. Nah, itu link konten nih, Kak.
Oh, Kalau misalnya mau diganti, tinggal di edit aja di sini. oh itu. Oh iya iya, iya. TPS apa gitu Oh, oke oke. Oh, linknya. oke Kak Eka, thank you. Sama-sama. Oke. Mungkin ada yang mau cover buat Kak Nufika. Mungkin Kak Ayu mungkin mau mau cover buat yang kalender atau siapa boleh. Misal, Aku coba, Kak. boleh silahkan. Itu yang Kak Erika. Sok-sokan sok-sokan mengajukan diri tapi bingung banget. Asal jangan kelingan ya. Jangan tahu-tahu pingsan aja. Aku tidak mau bertanggung jawab. Ah, Oke, udah ada kalender muncul. Ayo Kak Firman belum muncul nih. Kak Firman di mana? aduh, namanya apa tadi? Mana sih? Namanya Publish Calendar. Property visibility-nya ada tiga. Judul ide, tipe konten, sama status. Aku baru buka laptop Pak Mal. Oke, kita akan tunggu. Jadi dari HP susah. Ah, aku tadi kan ngikutinnya honestly setengah-setengah ya, lagi jagain sakit juga. Eh, Mm, aku kalau mau mulai chart itu mm-mm. dari mana ya? Karena aku ngelihat kok kayaknya beda ya tampilannya di Notionku sama yang di show kayak Kak sekarang. Oh gitu. Hmm. Nah, kalau chart itu di sini nih. Add new view, terus nanti ada langsung pilihan chart di sini. Chart. Oh, oke. Oke, aku lanjut dulu. Oke, silahkan. Ini kita coba cek dulu untuk ini. Tanggalnya udah di tanggal berapa nih? Oktober ya rata-rata ya. Oktober 2025. Berarti kalendernya harusnya berisi tuh di bulan Oktober. Oke, Kak Erika tinggal nambahin properti-properti yang lain, properti visibility-nya. Ketemu Kak Erika? Eh, bentar, lagi ngutak ngetik. Oke. Kak Firman salah salah database Kak di atas di Ah konten. ya, kami selalu habis berarti delay dulu ya. Oh, tapi bisa nih. Oh ya nggak apa-apa di sini weh. Jadi Di salah sini apa aja. enggak? Bentar-bentar aku cek dulu ini source-nya apa nih. Oh di konten ya, aku di platform aku ininya. Yaudah deh. Ah, Iya, source-nya ini masih database platform. Harusnya di iya. atas sih, di database konten. Kalau misalnya source-nya tadi ini adalah database konten, nggak apa-apa kita lanjutin. Tapi karena di sini database source, jadi bukan. Database-nya database platform di sini. Kita akan membuat chat di sini. Oke, Kak Erika. Good job, good job. Ah, sudah. Udah, ini mah. Kok di kalenderku masih putih polos kotak-kotak nggak ada propertinya ya? Ke ini, ke ini coba. Ke bulan Oktober. Kan yang ke show kan bulan November kan? Ah, Iya, karena kan oke.
berdasarkan tanggal publisnya. Oh, Ya, oke aman. oke oke. Ya, aku udah kelihatan. Aman. Oke oke. Thank you Kak Erika. Iya. Chartnya kita lagi bikin chart. Bukan kita sih, Kak Firman yang bikin. Banget. Kita udah. Ini banyak sih ininya kalau chart mah. Maaf ya lama. Gak apa-apa. Emang banyak settingannya. What the show. View dalam bentuk summary. Dia itu kalau udah muncul view settingnya di scroll up scroll down nggak bisa ini halaman utama. Iya, nggak bisa. Kalau settingannya dibuka ya. Kalau mau diduplikat aja dulu page-nya. Tab-nya, sorry. Tab-nya diduplikat. Jadi yang satu Harus buat kan? scroll, scroll up, Ya. scroll down gitu. Jadi ini buat ininya, terus balik lagi sini. Kayaknya ini materi yang paling cepet ya. Baru sejam kita udah sampai ke praktek. Kak, aku boleh share screen, Pak. Boleh dipandu sedikit. Maaf ya teman-teman kalau agak repot Boleh dikit. banget. Aku stop sharing ya. Silahkan, silahkan. Jadi, Oke. Oke, kita udah sampai bikin horizontal. nah, aku tuh tadi agak bingung. Ketika dibuka, ini awalnya di rename Mhm. summary ini ya. Terus Ya, betul. pengajian yang bar. Terus dari x-axis. X-axisnya tuh dari mana, Kak? Ini. Itu ada yang di bawah itu ada x-axis Oh kan? ini, sorry. Ya, Ya, x-axis ini. itu What to section show. x-axis. Hmm, To show view. view some. View summary. Dipilih Kak, dipilih. Ya, itu kan ada property view tuh. Hmm, Ya, pilih yang mana ya, yang ada angkanya yang mana? Terus, kamu ini Kayaknya kan ya, yang di bawah deh, kayaknya yang views yang di bawah. viewsnya di bawah. Heeh. Bukan yang ada gambar mata, tapi yang gambar yang ada huruf S-nya. Ya, nah terus pilih yang summary. Oke, default, berbagai platform, platform pakai S bukan sih dari? Hmm, Mm-mm. pakai S. Platform kayaknya nggak pakai. Nggak Bukan pakai. yang select. Tapi boleh juga sih yang select, nggak apa-apa sih. Sama aja soalnya. Atau yang, ya, Yang ini harus. iya, Oke, yang itu. sini auto y axis. What the show topic, want Itu high ya. low to high. Udah munculnya itu. Oh, count, oh, itu short some high to low. High to low. Ya. Kok balik lagi ke ini ya, ke count lagi ya? Harusnya kan udah ini.
Coba balik ke atas dong, Kak. Balik ke atas ini. Iya, nah itu what to show-nya balik lagi ke count. Harusnya kan dia ini ya, Ah, sum ya. iya. Sum dari view. Use Reviews. ini sum. Iya, sum. Kalau yang bawah. Mungkin aku Ya, tadi ngeset nih kliknya. enggak, tapi emang emang Notion suka ngerubah-rubah dia. Kalau misalnya ada yang kita ganti, terus ada yang diganti lagi sama dia suka gitu. Padahal kita udah setting-setting di atas. Sering kejadian kok. Sum high to low. Ya, Then style. stylenya colorful atau auto atau Coba more ini. style. Kalau colorful kita nentuin sendiri, enggak kan ya? Enggak juga. Kalau mau nentuin sendiri boleh, Oh, nggak enggak apa, masalah. saya terlalu lama ya. Terlalu lama. Oke, more style. More style option, ya pilih yang Large stack. large, hitnya large, group stylenya stacked, stack, Stack. Vertical. Hmm, axis name non, legend on, data label on. Oke. Oke, Kalau gini di enter aja atau di escape? Di escape. diklik di luar aja. Oke, di escape. Oke, untuk yang horizontal dan Dan mau sekalian diselesain sampai yang bikin lain, boleh. Yang lain, dia per tanggal publish. Ya, terus edit chart, Karena aku screenshot dulu. boleh screenshot. Oke. Kalau yang lain kita kasih nama apa ya? Atau nggak apa-apa Tadi lain itu aja deh namanya. Chart tipenya ganti what to dulu. show kan bagus. Chartnya ganti dulu Kak. Apa? Vertikal kan? Line. Oh, line. Sorry. Line. What to show-nya date, publish date. Nah, publish. Oke. D. Ini What to show. apa? Kumulatifnya nggak usah. Bedanya apa sih? Oh, I see. Kalau kumulatif dia nambah. Terus, Ah, ini buat present enak banget sebenarnya ya buat dashboard ya. iya, tapi harus bayar. Ah, itu. Yang Karena bayar biar chartnya klien. cuma, ya kalau klien yang bayarin nggak apa-apa. Tiap bulan klien yang bayarin. 13, koma berapa dolar gitu. Pesantren nggak hampir 200 ya. Mm-mm. Lumayan. Kalau itu pun kalau yang plus, kalau dia mintanya yang bisnis ya 24 dolar lah, 25 lah Kak, sama pajak.
Not stuck. With line Head-nya tadi vertical. kan vertikal ya. Ini headnya tuh high kan di komen di tas di atas ini hanya large. Oh, large deh. Iya deh, salah aku mah. Salah, lupa. Sama nih. Iya, sama. Maksud aku large. Bedanya stack lebih lama ini lebih dimanfaatkan gitu ya Kak kalau stack. Stack itu... It's not Ini stack, agak betul. agak renggang. Mm-mm. Not stack per grupnya. Hmm. Coba diklik di datanya deh, nanti bisa kelihatan. Smooth line ya. Kalau mau dinyalain, kayaknya nggak usah dinyalain smooth line. Oh, berarti Oh, kan akan ini. gadget. Tergantung sukanya yang kayak gimana. Kalau yang suka yang tegas, diaktifin aja. Kalau yang, dimatiin. Biasanya sih kalau present atau dashboard aneh kalau melengkung kayak gini. Iya, Ya betul berasa sekali. gelombang longitudinal. Tapi kalau buat yang habit Oke, tracker enak berarti tuh. sudah ya. Sudah, sudah. Oh iya, untuk progress. Nah, ini. Oke, seperti ini kakak hasil yang diharapkan. Iya, betul sekali. Betul, Dari- betul. Oke, saya kembalikan layar ke kakak. Thanks. Sama-sama. Oke, gimana teman-teman habis kerjain? Habis nyoba-nyoba sendiri bikin ini. Teman-teman kalau misalnya mau pakai patch yang ini ya, yang worksheet content tracker buat bikin-bikin chart gitu ya. Tadi kan yang bikin chart baru Mas Firman. Kalau misalnya yang lain juga pengen coba, pakai aja. Karena kan kalau di yang free cuman bisa bikin satu chart kan. Jadi bisa Hmm. gunakan aja patch yang aku sediain buat bikin-bikin sendiri. Oke. Oke, aku buka sesi pertanyaan dulu. Karena sebenarnya materi aku udah beres. Kalau nggak ada pertanyaan, aku yang nanya nih. Ya, segera bikin pertanyaan guys sebelum aku bertanya. Honestly bingung kak mau nanya apa. Karena padat banget materinya. Iya ya, padat ya. Wah, Ya padahal padat. udah aku pisah nih, udah aku pecah sendiri yang relation. Tapi Ya mungkin anggap aja karena aku yang nyubi kemarin gitu ya. ya. Kalau untuk nyubi nih misalnya Mm-mm. emang padat. Iya sih. Menurut saya padat sih. Apalagi tambah yang materi yang kemarin yang database itu emang padat banget sih dimempetin dalam satu hari. Iya, tapi kalau aku kok kenapa kemarin lebih ini ya cepat mudengnya ya? Oh iya, Nggak tahu kenapa. padahal yang hari ini cuma dua properti doang nih yang kita pelajari. Cuman roll up sama ini, roll up sama relation. Kalau aku belum ada pertanyaan sih Kak, paling nanti ngulangin lagi videonya. Biasanya aku ulangin lagi. Oke, boleh boleh. Ini relation, relation, task dan project. Saya kalau relation itu paling sering task project sih. Overview. Nah, teman-teman, aku mungkin sambil ngingetin aja ya, ngejelasin sedikit tentang ini, tentang overview database, karena banyak yang kebingungan sama database overview ini. Ini nanti ketika teman-teman bikin, itu bikinnya cuman tiga properti ini aja, title, terus database relation ke database task tracker, sama formulanya gitu ya. Formulanya itu tinggal di copy yang ini nih. Terus ini ada bagian ini nih, nama saya di sini. Itu teman-teman ganti pakai nama masing-masing ya. Silahkan diganti.
Kita akan pelajari formula minggu depan di hari Selasa. Atau mau hari ini aja? Aku mau mempetin nih sedikit. Asli deh Kak. Ini Banyak yang weekend lagi nggak bisa tumbang ya. napas deh. Iya, banyak yang lagi tumbang kan ya Kak Elis ya. Aku Oke, mana oke. Selasa Selasa nggak ikut, jadi bener-bener on nih Kak. Tolonglah. Oke, oke, Kak Elis. Semangat Aman, Kak aman. Elis. Oke, kalau gitu. Ini aku jelasin aja ya. Nah, ini kan database overview ini, dia relate-nya cuma ke satu database ya, ke task tracker. Nih, ke task tracker ini. Ini ada overview di sini. Nanti ketika teman-teman bikin view dari database task, itu teman-teman harus, nih di setiap view-nya, ini pasti ada filter accountability partner nih. Overview content accountability partner. Overview content accountability partner. Ntar balik dulu sedikit. Nah ini untuk database-database yang lain, ini dummy task-nya. Untuk dummy page-nya itu teman-teman boleh bikin sendiri aja ya. Bikin aja sendiri mungkin kayak task mungkin bisa bikin 6 atau sampai 10. Untuk project mungkin 3 gitu ya. Terus direlatekan aja dengan si task-nya. Kalau untuk overview, ini cuma satu nih yang boleh teman-teman bikin. Dan judulnya pun udah aku sediain. Judulnya, sorry, accountability partner. Ini gunanya apa? Nanti dengan overview database ini, teman-teman akan dapat laporan tugas-tugas yang udah overdue, tugas-tugas yang harus dikerjakan hari ini, dan juga habit gitu. Tiga itu yang nanti akan teman-teman dapatkan. Laporan itu di hasil dari formula si overview database. Karena itu, semua view yang ada di database task, itu dari awal ketika udah bikin, filternya itu selalu ada overview konten, konten si accountability partner. Ini juga sama. Kita bikin 5 view untuk task tracker, dan 5-limanya ada ini. Gunanya apa? Gunanya itu, jadi kemarin aku belum jelasin ke teman-teman, ada yang namanya filter kan. Kalau di database itu, ini, yang filter ini filter. Kalau misalnya kita aktifin filter, kayak misalnya di MyTask ini kan ada aktif filter ya. Ketika kita bikin task baru, misal ya aku bikin task baru di sini. Tuh secara otomatis assign-nya itu aku. Nih misalnya besok aku harus upload recording for live session. Itu secara otomatis assign-nya adalah aku. Misal ini aku copy. Terus filternya aku ganti assign-nya bukan aku. Tapi misalnya Mbak Ina nih. Oke. Ketika aku bikin, terus ini aku ganti namanya. Jadi Inas Pas. Ketika aku bikin tugas baru di sini, Mbak Ina hadir dong. Ketika aku bikin tas di sini, assign-nya langsung Mbak Ina. Sama nanti dengan yang tas-tas yang teman-teman masukkan ke dummy project-nya nanti, ke dummy apa ke database tas itu nanti sebagai dummy, itu nanti dia akan secara otomatis relate ke accountability partner gitu. Tapi ingat, teman-teman harus bikin filternya dulu sebelum bikin tasnya. Kalau misalnya nggak bikin tasnya duluan, kalau misalnya bikin tasnya duluan, ketika nanti diaktifin filternya, nanti tugas-tugasnya hilang semua. Karena aku filter kan, gitu. Kira-kira mudah nggak? Mana nih? Iya, betul. Kayaknya emang harus diterapin dulu. Dan kalau misalnya mau, langsung
pakai aja buat emang buat kebutuhannya teman-teman biar benar-benar relate gitu ya dengan tasnya. Oke. Dan sekali lagi aku ingatkan untuk opsional sistemnya, pilih salah satu aja ya, jangan banyak-banyak, jangan semuanya. Satu aja udah pusing loh. Pilih yang benar-benar ingin dikerjain aja. Mungkin tertariknya di accounting bisa pilih yang budgeting. Kalau hobi masak-masak bisa meal planner. Gitu. Oke. Hari ini nggak ada kuis kok teman-teman. Selama weekend nanti, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung tanya aja ya di grup. Insya Allah aku akan jawab. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita dokumentasi dulu yuk sebentar. Biar teman-teman bisa juga cepat istirahat, karena ini kan hari Jumat, weekend ya, besok weekend. Siapa tahu ada kegiatan, udah capek seminggu kerja, yang mau istirahat, silahkan beristirahat. Ada yang bisa open cam? Oke, halo Kak Lucy, Kak Ayu. Oke, Kak Erika masih nggak bisa open ya? Webcam. Jangan gitu dong Kak Erika. Oke deh, Kak Elis gimana? Kak Elis bisa open cam? Kalau bisa kita kita tunggu. Maaf, aku gitu aja deh. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, aku foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Bentar, belum, 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 belum guys. Kita ulang satu kali lagi. Nah, oke deh. Satu, dua, tiga. Sip. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Kasih Kak Eka. Sama-sama. Nanti, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Selamat beristirahat.